Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 120. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, para Jenderal Iblis berkumpul di arena Istana Kekaisaran untuk memulai kompetisi besar. Setelah aturan dibacakan, pertarungan pertama langsung menunjukkan kebrutalan ajang tersebut. Si Xiao dengan mudah mengalahkan lawannya dan menegaskan posisinya sebagai salah satu jenderal terkuat. Namun perhatian sesungguhnya beralih ketika Wang Lin, seorang pendatang dari luar wilayah, maju ke arena. Dengan kekuatan yang tenang dan metode yang kejam namun terkendali, ia melumpuhkan Audi tanpa membunuhnya, mengguncang harga diri para jenderal iblis, dan membuat seluruh arena terdiam. Kemenangan Wang Lin menimbulkan gelombang reaksi yang besar. Para panglima dan wakil panglima mulai menaruh perhatian serius padanya. Sementara Mo Lihai merasa keyakinannya tidak salah memilih Wang Lin sebagai penolong. Di balik arena, kekuatan Wang Lin bahkan memancing kemarahan pedang kaisar yang berwujud roh pedang perempuan. Kejadian ini berujung pada konflik aneh antara roh pedang itu dan Su Liguo, roh pedang milik Wang Lin, yang bertingkah sembrono dan memicu kekacauan. Masalah itu berkembang menjadi pemberontakan Su Liguo, yang mencoba melarikan diri sambil menyembunyikan kekuatan dan rencana rahasianya. Wang Lin dengan tenang mengejarnya, mematahkan perlawanan Su Liguo, serta menaklukkan pedang hitam setengah bulan yang ikut memberontak. Dengan kekuatan pembantaian dan batasan yang mutlak, Wang Lin kembali menegaskan kendalinya, memaksa kedua roh pedang tunduk sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun. Setelah semua gejolak mereda, Wang Lin kembali pada ketenangan. Ia menyaksikan para kultivator memilih pergi dari kota iblis langit, menyadari bahwa tidak semua orang sanggup bertahan di jalan penuh darah. Dalam kesendirian, ditemani musik sitar, anggur dan cahaya bulan, Wang Lin merenungkan dao dan makna keteguhan. Dari lentera kecil yang bertahan melawan angin hingga alunan musik yang menyentuh hati, sebuah pemahaman baru perlahan tumbuh, menuntunnya semakin dekat pada pencerahan yang belum bernama. Di episode selanjutnya, Wang Lin kembali ke pusat kota kekaisaran. Putaran pertama kompetisi besar telah selesai. Kini hanya 48 jenderal iblis yang tersisa. Para penonton memenuhi seluruh arena, menantikan putaran kedua yang konon akan jauh lebih menentukan. Namun kali ini, aturan berubah. Alih-alih pertarungan, para peserta dihadapkan pada genderang perang iblis, sebuah artefak kuno yang hanya bisa dibunyikan oleh mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Banyak jenderal iblis menunjukkan semangat baru, sementara para kultivator lain terkejut dan tegang. Drum itu dikabarkan begitu kuat hingga mereka yang tak cukup kuat akan hancur hanya dengan mencoba membunyikannya. 6 kali pukulan dianggap sebagai prestasi seorang jenius. Sementara 3 pukulan menjadi batas kemampuan kebanyakan orang. Hanya 10 besar yang akan melanjutkan ke kompetisi berikutnya. Arena pun dipenuhi dengan aura pertempuran dan tekad para peserta. Wang Lin berdiri di antara mereka dengan pandangan tenang, siap menghadapi tantangan baru yang menunggu. Pada awal babak itu, aturan diumumkan dengan tegas. Jumlah bunyi drum yang dihasilkan oleh seorang jenderal iblis dan pembantunya akan digabungkan sebagai nilai akhir. Setelah aturan disampaikan, pemimpin berzirah emas tidak memberi kesempatan untuk perdebatan. Ia segera menunjuk Yusen sebagai peserta pertama. Yusen melangkah maju dari barisan, tatapannya dingin, dan setiap langkahnya disertai bunyi logam dari zirah yang melekat di tubuhnya. Saat berdiri di depan drum iblis, semangat tempurnya memuncak. Bagi Yusen, drum hitam itu bukan sekedar alat uji, melainkan peninggalan kuno yang menyimpan kekuatan berbahaya dan menuntut kewaspadaan penuh. Ia berdiri tegak dan mulai mengumpulkan energi spiritual iblisnya dengan hati-hati. Yusen sadar bahwa kekuatan drum ini tidak bisa diremehkan. Di antara kerumunan, bisikan mulai terdengar. Banyak yang membicarakan teknik pembantaian yang telah ia latih selama bertahun-tahun dan berharap melihat kekuatannya yang sebenarnya. Ketika energi mencapai puncak,
Aura jahat Yusen meledak keluar dan mengubah atmosfer di sekitarnya. Ketegangan menyelimuti alun-alun. Dengan loncatan kuat, ia menerjang ke depan dan menekan drum dengan dua jari yang dipenuhi energi. Permukaan drum sedikit tenggelam sebelum memantul balik, menghasilkan dentuman berat yang mengguncang udara dan menjalar hingga ke sudut kota setan langit. Serangan balik menghantam tubuh Yusen dengan keras. Wajahnya memucat, namun ia tidak mundur. Ia kembali maju dan memukul drum untuk kedua kalinya, menghasilkan dentuman yang sama dahsyatnya. Aura di sekelilingnya berubah menjadi bayangan wajah-wajah kesakitan, tanda teknik pembantaian jiwa yang ia gunakan. Wajah-wajah itu menyatu ke tangan kanannya, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Dengan kekuatan penuh, Yusen menghantam drum lagi, bahkan sebelum tangannya benar-benar menyentuh permukaan. Tekanan angin sudah cukup memicu bunyi ketiga, dentuman keempat menyusul. Namun kali ini tubuhnya terpental jauh. Ia berhasil menyeimbangkan diri di udara, tetapi napasnya terengah, wajahnya memerah, dan tangan kanannya nyaris mati rasa. Energi dalam tubuhnya telah terkuras hampir sepenuhnya. Hasilnya jelas, Yusen hanya mampu membunyikan drum 4 kali. Ia pun kembali ke tempatnya tanpa pembantu, karena memang tidak membawa siapapun. Setelah itu, pemimpin berzirah emas kembali menelusuri barisan jenderal. Pandangannya sempat berhenti pada Wang Lin, tetapi akhirnya ia menunjuk Mo Fei. Mo Fei melangkah keluar dengan tenang. Baju besi dan topeng menyeramkan menutupi tubuhnya, sementara rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Setiap langkahnya terasa berat dan mantap, membuat suasana alun-alun perlahan menjadi hening. Banyak yang mengenalnya sebagai jenderal legendaris yang pernah berdiri di puncak kekuatan 3 abad lalu. Saat jarak masih 100 kaki dari drum, Mo Fei berhenti tanpa persiapan panjang. Ia langsung melayangkan tinju ke udara. Dentuman keras pun terdengar. Gelombang angin dari pukulan itu membuat baju besinya bergetar hebat, namun tubuhnya tetap kokoh seperti gunung. Ia maju 10 kaki dan memukul lagi. Dentuman kedua menyusul. Langkah demi langkah ia lanjutkan. Setiap langkah diiringi satu pukulan. Bunyi ketiga membuat sebagian penonton terpental dan terluka. Meski tekanan dari drum semakin berat dan jirahnya bergetar keras, Mo Fei terus maju sambil menyebarkan aura iblisnya. Bunyi keempat dan kelima menggema. Lalu dentuman keenam menyusul dengan kekuatan yang mengguncang hati semua orang. Sorak-sorai pun meledak. Membunyikan drum 6 kali adalah tanda bakat luar biasa. Mo Fei berdiri tegap tanpa luka berarti, seolah semua itu tidak membebani dirinya. Para panglima memandangnya dengan kagum. Bahkan pemimpin berzirah emas mengangguk puas, menyadari bahwa kekuatan Mo Fei jauh melampaui kebanyakan jenderal iblis. Namun Mo Fei belum berhenti. Ia melompat tinggi dan menghantam drum sekali lagi. Dentuman ketujuh terdengar berbeda, membawa niat membunuh yang mengguncang ketenangannya. Ia mundur dengan cepat, dan baju besinya hancur menjadi abu. Wajahnya memucat, tetapi ia kembali maju dengan tekad kuat. Energi keluar dari tubuhnya, dan membentuk cermin-cermin kristal sebagai pelindung. Ia memukul drum untuk ke-8 kalinya. Pantulan kekuatan kali ini jauh lebih dahsyat. Semua cermin hancur, dan tubuh Mo Fei terpental lebih dari 1000 kaki. Ia akhirnya stabil, meski jelas menahan luka dalam yang serius. Sorakan kembali menggema. Banyak yang memuji Mo Fei sebagai jenderal terkuat di bawah Panglima. Beberapa bahkan yakin ia masih bisa melangkah lebih jauh. Para wakil Panglima pun memberi penilaian beragam, antara kagum dan waspada. Setelah Mo Fei mundur, seorang pembudidaya berjubah hijau maju sebagai pembantu. Dengan kemampuannya sendiri, ia membunyikan drum 3 kali sebelum berhenti. Sadar bahwa memaksakan diri hanya akan berujung cedera parah. Dengan demikian, total tim Mo Fei mencapai 11 bunyi drum, sebuah hasil yang nyaris mustahil dilampaui. Ketegangan kembali meningkat ketika Wang Lin dipanggil maju. Banyak yang meragukan kemampuannya dan menganggap keberhasilannya sebelumnya hanyalah kebetulan. Tantangan berat pun dilayangkan dengan resiko hukuman jika gagal. Wang Lin melangkah ke depan tanpa gentar. Ia berdiri di hadapan drum iblis dan menatap permukaannya yang terbuat dari kulit iblis kuno. Seluruh kekuatannya dikumpulkan. Lebih dari 3000 segel kehidupan berputar mengelilingi tubuhnya. Setelah meneguk anggur dari kendi kecilnya, ia melayangkan pukulan pertama. Dentuman drum meledak seperti guntur. Tanpa jeda, Wang Lin memukul lagi dan lagi. 5 dentuman beruntun menyatu menjadi badai suara yang mengguncang alun-alun. Tanah retak, udara bergetar, dan banyak penonton memuntahkan darah atau pingsan karena tidak sanggup menahan gelombang kekuatan itu.
Namun yang paling mengejutkan bukanlah 5 dentuman yang muncul hampir bersamaan, melainkan kenyataan bahwa tubuh Wang Lin tetap diam tak bergeming. Ia berdiri tegak setelah menerima serangan balik yang seharusnya cukup untuk menghancurkan seorang jenderal iblis biasa. Wakil Panglima Suan hanya mampu menghela nafas panjang saat menyaksikan semua itu. Baginya, tidak ada lagi hal yang terasa mustahil jika berkaitan dengan Wang Lin. Ia menyesali sikap meremehkannya di awal dan kini harus menanggung akibat dari kesombongan tersebut. Di alun-alun, para panglima berdiri terpaku. Selain panglima tertinggi surga yang tetap tenang, 6 panglima lainnya menatap Wang Lin dengan sorot mata setajam pedang. Hati mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para wakil panglima di belakang bahkan merasakan dada mereka bergetar hebat karena apa yang baru saja terjadi. Sebenarnya, di antara para jenderal iblis, ada yang mampu membunyikan drum iblis hingga 5 kali. Beberapa bahkan bisa melakukannya secara berurutan. Namun tidak seorang pun sanggup menahan gelombang kejut ketika 5 dentuman itu menyatu. Bahkan Mo Fei, jenderal muda paling berbakat, hanya mampu bertahan sampai dentuman ketiga. Dentuman keempat sudah cukup untuk menjatuhkannya. Wang Lin berbeda. Ia membunyikan drum 5 kali berturut-turut tanpa bergerak sedikit pun. Tubuhnya tetap melayang tenang di hadapan drum, seolah tidak menerima pantulan apapun. Pandangan itu membuat semua orang sulit mempercayai mata mereka. Kerumunan pun menjadi gaduh. Banyak yang menolak kenyataan tersebut. Bagi mereka, mustahil seseorang membunyikan drum iblis 5 kali dengan begitu ringan. Tuduhan kecurangan dan kecurigaan pun bermunculan. Namun semua alasan itu runtuh ketika mereka melihat lantai alun-alun yang retak, tubuh-tubuh yang terluka, serta energi iblis mereka sendiri yang kacau. Drum itu tidak rusak, justru kekuatannya terbukti nyata. Sebagian besar panglima tertinggi hanya bisa menarik nafas panjang. Yu Shen menggeleng pelan dengan senyum pahit, benar-benar menyerah untuk bersaing dengan Wang Lin. Di antara para jenderal iblis, Xi Lian, satu-satunya jenderal iblis wanita. Tubuhnya anggun, sikapnya tegas, dan matanya yang bersinar tajam menatap Wang Lin dari balik helm. Di sisi lain, Xi Xiao menahan niat membunuhnya, sementara Chen Tao hanya merasa bahwa semua ini sesuai dengan perkiraannya sejak awal. Mo Fei justru tidak menoleh ke arah Wang Lin. Pandangannya tertuju jauh ke cakrawala, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara itu, para kultivator dari sekte pedang Dalou memandang Wang Lin dengan niat membunuh yang sama sekali tidak disembunyikan. Di tengah hiruk-pikuk itu, pria berzirah emas menatap drum iblis dengan wajah semakin muram. Tangannya terkepal erat, berusaha menekan gejolak emosi di dalam hatinya. Wang Lin menarik tangannya dari drum dan berbalik menghadap pria itu. Gerakan sederhana tersebut langsung membuat seluruh alun-alun sunyi. Semua mata tertuju padanya. Ia menegaskan bahwa pria berzirah emas telah kalah. Pantulan dari 5 dentuman sebelumnya sepenuhnya diserap oleh ribuan segel kehidupan yang melindungi tubuhnya. Segel-segel itu hampir mustahil dihancurkan sekaligus dan mampu memulihkan diri, menjadikannya perisai yang sempurna. Pria berzirah emas berusaha menyangkal kekalahan itu, tetapi Wang Lin menjawabnya dengan tindakan. Ia kembali memukul drum iblis. Dentuman ke-6 mengguncang seluruh alun-alun. Dentuman ke-7 bahkan mengubah warna langit. Awan badai berkumpul dan menyebar liar. Pantulan dari dentuman itu begitu kuat, namun Wang Lin tetap berdiri tegak tanpa bergeser sedikit pun. Semua orang terperangah. Ketika dentuman ke-8 bergema, suara itu seolah menyatu dengan langit dan bumi. Getarannya meresap ke dalam hati setiap orang, membawa tekanan yang menakutkan. Seluruh alun-alun membeku. Tak seorang pun berani bergerak atau bersuara. Mereka sadar bahwa ini bukan sekedar suara keras, melainkan gabungan niat, kekuatan drum dan hukum langit. Para jenderal iblis terpana. Mo Fei akhirnya menoleh ke arah Wang Lin. Para panglima tertinggi menunjukkan perubahan ekspresi, kecuali panglima tertinggi surga yang tetap tenang. Mereka menyadari bahwa Wang Lin telah menyentuh kemampuan langka yang disebut kata-kata yang membangkitkan konsep hukum. Sesuatu yang hanya dimiliki tokoh luar biasa. Meski demikian, pria berzirah emas masih memandang Wang Lin dengan sikap meremehkan. Wang Lin pun tidak memperdulikannya. Ia mampu menilai bahwa tingkat kultivasi pria itu berada di puncak tahap pertengahan ascendan, hanya selangkah menuju tahap akhir. Kekuatan pria tersebut sangat tirani, terutama karena mantranya yang berkaitan dengan nyalayang. Mengalahkannya di siang hari hampir mustahil, meski di malam hari Wang Lin mungkin memiliki peluang. Wang Lin kembali memusatkan perhatian pada drum iblis.
Ia telah membunyikannya 8 kali, dan pantulan dentuman terakhir hampir menghancurkan seluruh segel kehidupannya. Ia tahu bahwa satu pukulan lagi sudah cukup untuk masuk jajaran 10 besar. Namun saat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara drum mengingatkannya pada denting sitar yang pernah ia dengar di tepi sungai. Ia mulai menyadari bahwa drum ini berkaitan erat dengan daunya sendiri. Drum itu membawa dua kekuatan yang saling berlawanan. Satu mengikuti kehendak langit, dan satu lagi menentangnya. Dari sanalah terbentuk siklus misterius yang menyentuh pemahamannya. Dengan tekad yang menguat, Wang Lin memukul drum untuk ke-9 kalinya. Kekuatan pantulan menghantam tubuhnya seperti banjir besar. Ribuan segel kehidupan hancur seketika, dan tubuhnya terdorong mundur hingga hampir 20 langkah sebelum akhirnya stabil. Banyak yang mengira itu adalah batas Wang Lin. Kesunyian menyelimuti alun-alun. Namun Wang Lin justru memusatkan perhatian pada energi yang berputar di dalam tubuhnya. Ia merasakan tekad keras yang menentang langit. Sebuah kehendak yang tidak mau tunduk dalam keadaan apapun. Ia menyadari kesalahannya selama ini. Segel kehidupan yang ia gunakan justru menghalangi pemahamannya terhadap kekuatan tersebut. Setiap orang memiliki dao masing-masing dan tidak bisa menempuh jalan yang sama. Dengan pemahaman itu, Wang Lin mendekati drum iblis dan menyentuhnya dengan tenang. Ia membiarkan aura drum masuk dan menyatu dengan jiwanya. Semua orang mulai menyadari bahwa ia tidak sekedar memukul drum, melainkan memahami esensinya. Saat pemahamannya mencapai puncak, Wang Lin memukul drum untuk ke-10 kalinya. Kekuatan pantulan mengalir tanpa hambatan, memurnikan tubuhnya hingga ke sumsum. Proses itu sangat menyakitkan, namun juga sangat langka. Di tengah penderitaan, Wang Lin menyadari satu hal penting. Mengikuti dao drum sepenuhnya hanya akan membuatnya kehilangan jalannya sendiri. Dao setiap orang berbeda, meski sama-sama menentang langit. Dengan wajah pucat namun tekad yang kokoh, Wang Lin mengangkat tangan sekali lagi. Dentuman ke-11 pun menggema. Suara itu membawa kesedihan yang dalam. Sebuah niat murni yang berasal dari dao Wang Lin sendiri. Getarannya menyebar ke seluruh alun-alun dan mengguncang kota iblis langit. Itu bukan sekedar suara drum. Itu adalah manifestasi dao Wang Lin. Semua orang terdiam, para panglima, para jenderal, bahkan panglima tertinggi surga kini sepenuhnya memusatkan perhatian padanya. Pada saat itu, hanya satu nama yang terpatri di hati mereka semua. Dentuman drum kembali bergema di alun-alun dan seketika suasana berubah sunyi. Suara itu melayang jauh, lembut namun syarat luka, membawa kesedihan yang dalam. Setiap orang yang mendengarnya seolah ditarik kembali ke masa lalu mereka sendiri. Bukan hanya para penonton, para panglima tertinggi pun terdiam, seakan seluruh tempat itu dibungkam oleh getaran jiwa yang memancar dari drum iblis. Wang Lin berdiri dengan satu tangan menempel pada permukaan drum. Dari sentuhan itu, dao yang tersembunyi di dalam hatinya menyebar ke seluruh penjuru alun-alun. Bersamaan dengan itu, kenangan hidupnya bangkit tanpa bisa ia tahan. Ia teringat kebersamaannya dengan Limuan, kesendiriannya selama ratusan tahun menempuh jalan kultivasi, ujian panjang di sekte takdir langit, serta langkah gelap pertamanya di kota iblis langit. Semua kenangan itu muncul silih berganti, hingga berhenti pada ingatan tentang denting sitar dari kapal misterius yang pernah ia temui. Musik sitar itu dahulu menenangkan jiwanya dan menyentuh daunnya. Kini, suara sitar seakan menyatu dengan dentuman drum melalui hatinya. Dua suara itu berpadu, dan melalui tangannya, Wang Lin menyalurkan kesedihan yang ia pendam sejak kepergian Limuan. Banyak orang di sekitar alun-alun meneteskan air mata tanpa sadar. Suara drum menyeret keluar kenangan pahit yang selama ini terkubur. Setiap orang memiliki luka, dan dentuman itu membukanya kembali. Di antara para jenderal iblis, Mo Lihai tenggelam dalam kenangan lamanya, sementara Si Xiao menunduk dengan sorot mata yang berubah. Hanya Mo Fei yang tetap tenang, seolah hatinya tidak tersentuh. Ketika suara drum berhenti, orang-orang tersadar dan terkejut melihat air mata di wajah masing-masing. Wakil Panglima Suan memandang Wang Lin dengan penuh kekaguman, karena ia merasakan kebuntuan kultivasinya terguncang. Para komandan tertinggi lainnya juga memandang Wang Lin dengan perasaan serupa. Mereka memahami betapa dalam makna suara drum yang mampu membawa niat. Wang Lin kemudian menoleh ke arah pria berzirah emas.
Wajah pria itu pucat, kehilangan seluruh kesombongannya. Ia teringat bagaimana Wang Lin memukul drum berkali-kali, melampaui batas yang ia anggap mustahil. Dentuman ke-11 yang dipenuhi niat telah menghancurkan seluruh keyakinannya, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mampu lakukan. Pandangan Wang Lin menyapu semua orang-orang di sekeliling alun-alun. Banyak yang menghindari tatapannya karena tidak sanggup menahan tekanan dari sorot mata yang kini dipenuhi keteguhan Dao. Hanya wakil Panglima Suan yang menatapnya dengan jujur dan memberi hormat, yang dibalas Wang Lin dengan anggukan. Ketika tatapannya sampai pada 8 panglima tertinggi, mereka membalasnya dengan sikap hormat. Panglima tertinggi surga bahkan mengingat namanya. Setelah itu, Wang Lin memejamkan mata dan kembali meletakkan tangan di atas drum. Tujuannya bukan lagi menguji kekuatan, melainkan menembus batas kultivasi. Sejak dentuman pertama, ia telah merasakan panggilan tahap ascendan dan yakin dirinya siap melangkah lebih jauh. Tanpa gerakan apapun, drum kembali berbunyi. Dentuman kedua menggema seperti guntur dan membawa kesedihan yang lebih tajam. Dentuman ketiga menyusul, dan ketiganya menyatu menjadi gelombang kekuatan besar yang menghantam tubuh Wang Lin. Tubuhnya dimurnikan hingga ke sumsum tulang, dan kotoran hitam keluar dari seluruh pori-porinya. Para panglima tertinggi segera menyadari bahwa ini adalah pembersihan sumsum sejati, sesuatu yang sangat langka dan didambakan. Kekaguman dan rasa iri bercampur dalam pandangan mereka. Pria berzirah emas semakin pucat ketika menyadari bahwa Wang Lin telah mencapai 14 dentuman. Hanya selangkah dari batas yang dulu ia anggap mustahil. Setelah pembersihan selesai, tubuh Wang Lin terasa ringan dan jernih. Ia pun menyadari alasan mengapa ia belum menembus tahap ascendan. Bukan karena kurangnya kultivasi, melainkan karena hati Dao-nya belum sempurna. Di dalam hatinya masih tertinggal kesedihan akibat kepergian Limuan. Dengan bantuan drum, ratusan tahun emosi yang tertahan seakan dilepaskan dalam waktu singkat. Namun satu pertanyaan muncul di benaknya. Untuk menyempurnakan Dao, ia harus melepaskan kesedihan itu sepenuhnya. Dan itu berarti melupakan Limuan. Tangan Wang Lin bergetar saat menyadari makna pilihan tersebut. Bagi Wang Lin, melupakan berarti menghapus seluruh kenangan tentang seseorang hingga tak tersisa apapun di hatinya. Bahkan jika suatu hari Limuan kembali, ia tahu dirinya takkan merasakan apa-apa selain senyum kosong. Angin lembut berhembus, membuat Wang Lin tampak berdiri di antara masa lalu yang ingin ia lepaskan dan masa depan yang belum jelas. Panglima tertinggi surga mengamatinya dengan tajam, memahami bahwa keputusan ini akan menentukan jalan kultivasi Wang Lin. Menjadi ascendan bukan sekedar soal kekuatan, melainkan perjalanan sunyi yang ditempa oleh kehilangan dan penderitaan. Sebagian orang memandang Wang Lin dengan ejekan, sebagian dengan kekesalan, sebagian lagi dengan kekaguman, karena tak seorang pun benar-benar dapat memahami pergulatan batinnya. Di kejauhan, seorang pemuda di atas perahu menunggu keputusan Wang Lin dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, tangan Wang Lin masih menggantung di atas drum. Bayangan Limuan kembali muncul di benaknya. Ia sadar bahwa membuang seluruh perasaan demi kekuatan berarti tunduk pada kehendak langit, dan itu bukan jalannya. Baginya, Dao adalah menentang, bukan mengikuti. Perasaan terhadap Limuan adalah bagian dari dirinya yang tidak boleh hilang. Saat tekad itu menguat, aura tajam meledak dari tubuh Wang Lin dan mengguncang langit. Banyak orang terkejut, termasuk Panglima tertinggi surga, karena pilihan Wang Lin menyerupai jalan tokoh legendaris Kaisar Setan. Namun, pria berjirah emas melihat kesempatan untuk menyingkirkannya. Ia bergerak cepat dengan niat membunuh sebelum dentuman ke-15 tercapai. Serangan itu meluncur, namun Wang Lin telah siap. Ribuan segel melindunginya, dan seluruh kesedihannya terkumpul di tangan kanan. Ketika tangannya menekan drum, serangan hampir mencapainya. Pada saat itu, suara misterius bergema di antara langit dan bumi. Api padam seketika, zirah emas retak, dan pria itu memuntahkan darah di bawah tekanan kekuatan yang tak terlihat. Di kejauhan, sebuah menara hitam memancarkan aura gelap, seolah menandai lahirnya penentang langit. Pada saat genting itu, pilihan Wang Lin telah bulat. Ia memilih untuk tidak meninggalkan perasaannya. Ia memilih menentang langit, apapun resikonya. Itulah Dao yang akan ia jalani. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua Series.
Renegade Immortal, episode 120. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.